Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan kakak asal yang dihormati, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang bagi kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga dapat melakukan tatap maya ke-7 kalau nggak salah di modul 1.5. Nanti di modul 1 itu ada sampai dengan 1.6. Tapi monggo sebelum dimulai, saya minta Mas Yaka untuk memimpin doa pada malam hari ini. Monggo Mas Yaka dipimpin berdoa. Mas Agus dari doa, monggo dipimpin berdoa Mas. Tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedanten kita mulai acara pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa di tempat dipersilahkan. Berdoa cukup? Monggo Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Bo telah memimpin doa. Semoga dengan berdoa kegiatan kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Bapak Ibu saya hormati, untuk malam ini kita akan tatap maya kurang lebih selama 2 JP atau 90 menit. Nah, tapi sebelumnya bagaimana kabar semua? Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat, tetap semangat. Jangan pernah bosan ya. Semoga kita semua bisa finish sampai dengan akhir 3 bulan ke depan sampai akhir bulan November. Amin. Mas Lili siap. Nah, aku Mas Lili siapa ukurannya Mas Lili Mas? Mas Agus, saya ada selamatan ya, saya enggak hidupkan audio ya. Nggih, siap. Nggih. Mana pahala kok malah samping rumah ya. Nggih. Mengingatkan nih Bapak Ibu untuk tugas saat membuat video jangan sampai lupa karena tinggal 1 minggu lagi insya Allah kita analisis waktu pertemuan luring di SMA SCI tanggal 14. Jadi jangan lupa yang belum membuat video, yang belum punya video pembelajaran segera dibuat. Waktunya 30 menit tanpa edit. Mengingatkan lagi, kita insya Allah tatap muka itu tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 atau kalau tanggal 19 tanggal 20 di SMA SCI. Izin share screen ya Pak Ibu nggih. Izin share screen. Menegaskan kembali kesepakatan bersama kita bahwa menyalakan kamera, tapi misalnya ada kegiatan yang urgent atau yang bisa ditinggalkan, monggo nggak apa-apa, fleksibel mawon. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Kemudian yang kelima, itu memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand untuk sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bapak, Ibu, dan kakak semua yang saya hormati, tujuan dari sesi kita pada malam hari ini yaitu yang pertama, kita semua dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta terkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kita mampu memahami dan mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kita mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan berbuat desain. Jadi nanti kita akan membahas sisi 3 ini. Yang pertama, karakteristik utama kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, kita mampu memahami pengembangan kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga, kita mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan menerapkan prinsip berbuat desain.
agenda kita sesi ini yaitu yang pertama backward design. Nah, di sini kita kan sudah mengetahui tentang kurikulum PJOK. Kita melalui pembelajaran ada kurikulum KTSP, K13, dan sekarang kurikulum Merdeka. Nah, menurut Bapak Ibu dan anak semua, dari skala 1 sampai 10, itu kira-kira berapa pemahaman Bapak Ibu dan anak semua tentang kurikulum PJOK? Monggo bisa dijelaskan atau dijawab dari monggo, saya persilahkan. Dari Mas Setio Prabowo. Kalau dinilai 1 sampai 10 kira-kira kita Mas Bowo itu dapat paham berapa tentang kurikulum PJOK? Monggo. Berapa ya, Mas? 7 paling. 7. Alasannya kenapa Mas Bowo? Alasannya kenapa kok 7? Ya, pasti kan kita memberi nilai itu ada alasannya. Ya, karena saya karena pekerjaan saya guru PJOK ya sedikit paham, saya paham tentang kurikulum PJOK, tapi ya untuk 8, 9, 10 saya kira saya masih kurang banyak gitu, Mas. Jadi, siap, terima kasih. Monggo, Mas Yakaria. Apabila skala 1 sampai 10, pemahaman tentang kurikulum PJOK itu berapa, Mas Yaka? Kalau saya kurang, maksudnya 7,5, Pak. Siap. Kurang lebih 7,5. Alasannya kok bisa 7,5, kok tidak 8 atau 9, kenapa Mas Yaka? Iya, Pak. Karena untuk kurikulum yang terbaru ini, saya terus terang masih agak bingung. Saya pertama kali mengajar itu menggunakan kurikulum K13. Kemudian untuk K13 saya agak sedikit paham, tapi tiba-tiba ganti lagi kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini saya masih ada beberapa kekurangan. Kemungkinan banyak kurangnya malahan. Terutama untuk bagian-bagian yang RPP. Nah, itu saya masih agak bingung sedikit. Jadi saya untuk pemahaman tak kasih nilai 7,5 gitu, Pak. Terima kasih Mas Yaka. Dan Mas Erik, monggo, apabila ada skala nilai 1 sampai 10, kira-kira pemahaman Mas Erik tentang kurikulum PJOK itu di kisaran nilai berapa? Monggo. 7, Mas Agus. Alasannya Mas Erik, monggo. Yang kalau langsung 10 nanti kan saya nggak belajar lagi, Mas Agus. Intinya kan saya 7, modalnya 7, yang 1 itu nanti terkait kurikulum Merdeka. Itu kalau mungkin kurikulum 13 kemarin ada diklat BIMTEK, kurikulum 13, kurikulum Merdeka ini sama sekali nggak ada, Mas. Jadi harus kita belajar apa sih jenenge Merdeka tuh seperti itu gitu terus. Itu kan 1, 8 kali itu, Mbak. Terus dengan adanya BIMTEK belajar itu 9. 10-nya ya nanti ya tinggal saya belajar lagi dari semua itu yang mendukung. Terima kasih, sangat dukung berat ya, Pak. Kalau monggo Mas Lili, mumpung belum acara belum mulai, untuk pemahaman Mas Lili tentang kurikulum PJOK dari rentang nilai 1 sampai 10 kira-kira berapa, Mas Lili? Kedengeran nggak Mas Agus, ada selawatan nih? Kedengeran. Untuk pengalaman saya di kurikulum 2013 memang sementara ini baru tahap ya istilahnya belum tahu betul, Mas. Soalnya saya pertama memang dari tahun 2005 saya jadi guru itu di Jawa Barat. Memang pertama dulu masih pernah KBK, pernah terus KTSP,
terus setelah KTSP kemarin 2013, sekarang baru apa itu mulai kurum 2013. Jadi yang saya bingungkan untuk 2013 karena yang namanya merdeka itu secara otomatis kan semuanya diserahkan kepada murid, Mas Agus mungkin ya. Ya, jadi untuk penilaian di apa itu kurikulum merdeka, saya sementara tetap masih banyak bertanya, Mas Agus, saya belum tahan betul. Siap, terima kasih Mas Lili. Terima kasih Ya, sementara itu sampai itu dulu. Terima kasih Mas Lili ya. Kita sama-sama belajar ya. Memang benar ya apa yang dikatakan Mas Lili bahwa kurikulum kita itu berubah-ubah dari kurikulum 2006, kemudian KTSP, kemudian kurikulum 13, kemudian kurikulum merdeka. Kalau nggak salah itu sudah mengalami 11 kali perubahan Bapak Ibu. Jadi kita itu kurikulum itu harus kita berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa kita kupas di belakang, kemudian bisa Bapak Ibu pelajari di LMS. Monggo untuk Mas Bowo, setiap Agus Ariwibowo, dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa pemahaman tentang kurikulum PJOK Mas Bowo? Monggo, Agus Ariwibowo. Ya, makasih Mas Agus. Kalau saya pribadi berani mengasih nilai 1 untuk saya sendiri karena saya belum paham sekali kurikulum merdeka ini. Dari tahun 2019 apa ya, diklat itu baru K13, habis itu belum pernah mengikuti. Jadi saya belum tahu. Makanya saya berada di sini untuk menambah ilmu dari Mas Agus, dari teman-teman sekalian semuanya. Gitu Mas Agus. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Agus Ariwibowo. Kita di sini sama-sama belajar. Nanti apabila ada yang lebih mengetahui tentang kurikulum, baik itu kurikulum PJOK, kurikulum merdeka, kita boleh sharing bersama, berkolaborasi bersama, sehingga kita sama-sama menambah pengetahuan dan menambah ilmu kita. Kemudian untuk Mas Ganjar, kalau Mas Ganjar kira-kira skala 1 sampai 10, berapa pemahaman tentang kurikulum PJOK? 7 Mas Agus. Itu saya rasa ya saya baru 7 untuk kurikulum PJOK yang terbaru ini. Alasannya karena di dalam kurikulum PJOK yang sekarang ini dibandingkan yang dulu itu sebenarnya ya ada kaitan yang signifikan. Tetapi dalam proses pembelajarannya itu kita sering terpaku dengan pembelajaran dari guru itu dengan menggunakan metode komando. Untuk yang kurikulum 13 itu kemarin banyak yang menggunakan komando, dan sekarang itu kita dibalik untuk ya kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator hanya sebagai fasilitator, sehingga kita itu mau menerapkan ke anak itu seringnya terbawa dengan kondisi kurikulum yang lalu. Jadi untuk kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada peserta didik itu masih kurang Mas. Jadi masih dengan kondisi atau keadaan yang lama saya itu masih terbawa gitu loh. Mungkin hanya itu Mas Agus. Terima kasih Mas Ganjar. Oh iya, dan lagi ya, tentang metode-metode yang digunakan untuk pengajaran itu terus terang selain komando itu saya masih bingung untuk menerapkan ke pembelajaran diferensiasi itu. Siap. Besok itu Mas. Ya, terima kasih Mas Ganjar. Besok insya Allah pas waktu luring kita belajar bersama tentang berbagai metode mengajar PJOK. Untuk selanjutnya tentang ini ya Pak Ibu. Kalau tadi kita sudah sharing bersama tentang pemahaman kita tentang kurikulum PJOK,
sekarang kita akan sharing bersama-sama. Boleh Bapak Ibu menuliskan di kolom chat, boleh juga berpendapat. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan, monggo yang mau menjawab langsung, monggo. Yang mau menuliskan di kolom chat, monggo. Atau siapa, monggo, yang bisa langsung memberikan pendapatnya tentang tujuan dari pelajaran PJOK yang ada di sekolah. Mbak Diah Gilda mungkin, atau Pak Sigit, atau Mas Nanan, monggo. Atau kalau monggo Mas Nanan. Ya, mungkin untuk dari pendapat saya sendiri Pak Agus, untuk pelajaran PJOK di sekolahan itu penting untuk meningkatkan tingkat kebugaran siswa-siswi maupun warga sekolah tersebut Pak Agus. Serta kalau bisa meningkatkan prestasi, alhamdulillah Pak Agus. Terima kasih. Ya, mungkin dari Pak Sigit atau Mbak Diah Gilda atau Mbak Ade, monggo. Baik Mas Agus, Ya, monggo Pak Sigit. menurut saya pembelajaran PJOK di sekolah adalah meningkatkan keterampilan, kemudian juga meningkatkan tingkat kebugaran jasmani siswa. Itu tidak sepenuhnya bisa menyokong kebugaran, hanya sebatas meningkatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah itu terkait dengan karakter siswa, peningkatan karakter siswa itu juga bisa untuk mendukung peningkatan karakter siswa. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Pak Sigit atas pemaparannya, bahwa menurut Pak Sigit tujuannya selain untuk kebugaran juga tetap pendidikan karakter, ya. Tidak hanya kebugaran tapi juga untuk pendidikan karakter. Monggo Mas Setio Prabowo, mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Nah, terima kasih Mas Setio Prabowo. Nah, jadi setelah kita mengetahui, memahami kurikulum PJOK, kemudian tujuan pelajaran PJOK, nah, menurut keputusan keputusan Kepala BSKP nomor 32 tahun 2024 itu ternyata capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka itu tujuan dari PJOK itu yang pertama itu ini ya Pak Ibu, yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep serta strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, serta inklusivitas. Kemudian yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Jadi seperti yang Pak Sigit sampaikan tadi, tidak hanya sebagai meningkatkan kebugaran, tapi juga untuk fair play itu termasuk karakter, kemudian kerjasama tim itu juga karakter, kemudian inklusivitas menerima orang lain yang berbeda karakteristiknya dengan kita. Kemudian ini sikap positif untuk aktif secara jasmani. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada CP dalam kurikulum Merdeka itu ditentukan. Nanti
akan saya share di grup, kemudian CP dan lain-lain. Kalau dalam kurikulum Merdeka, CP pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu yang pertama rasional. Rasional itu semua peserta didik itu tanpa kecuali akan menempuh perjalanan pembelajaran yang dipandu secara pedagogis untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, sikap tentang gerak dan kesehatan. Jadi seperti yang Pak Sigit sampaikan tadi, tidak hanya terampil, tidak hanya paham, tapi juga ada karakternya. Nah, Bapak Ibu lagi, ini selanjutnya setelah kita mengetahui CP tadi, tujuan dari pembelajaran PJOK terlepas dari kurikulum apapun, tadi ada kurikulum 2006, ada KTSP, ada K13, ada kurikulum Merdeka. Nah, apakah Bapak Ibu selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo Bapak Ibu bisa dijawab, bisa berpendapat. Yang belum tadi Mbak Diah Gilta, monggo. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Mbak Gilta sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mbak Gilta. Nggih, baik Pak. Saya pribadi beberapa tujuan itu masih ada yang belum paham. Apalagi saya itu masuk menjadi honorer di saat pandemi, Pak. Jadi saya itu tidak tahu. Terus saat itu saya masuk ke sekolah itu saat yang kurikulum untuk COVID. Jadinya di napa nika dipadatkan apa pripun nggih nika, Pak? Nggih, di apa? KD yang dihilangi, ada yang dihilangi ya. Seperti itu. Jadi untuk saya pribadi itu saya juga masih belum paham seperti itu, Pak. Terus sudah pernah mengikuti diklat tentang kurikulum Merdeka, tetapi ada beberapa yang masih saya belum paham seperti itu, Pak. Siap, terima kasih. Yang lain monggo Mbak Ade atau Mbak Tri, monggo. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah Mbak Ade atau Mbak Tri sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Atau yang lain monggo, Mas atau Pak Sigit atau Mas siapapun yang mau berpendapat. Monggo Mbak Tri, apakah sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kalau mata pelajaran untuk pengetahuannya ya siswa pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar teori dengan mata pelajaran, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis atau mengevaluasi, juga menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian untuk mengasah keterampilan juga, itu yang bisa diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bisa menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang positif. Kemudian untuk acuan pembelajaran tadi kan, kalau dulu ada kompetensi inti dan dasar, sekarang ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, macam-macam. Kalau sekarang ada tujuan pembelajaran, seperti itu ya. Terima kasih Mbak Tri. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Monggo yang lain bisa menambahkan, Mas Nanang, Didi, atau
Pak Sigit atau Mas Lili mau berpendapat? Baik Mas Agus. Ya Mas Erik, monggo. Kalau dari saya pribadi untuk tujuan mata pelajaran yang sudah saya pahami adalah mungkin dari sempurna itu 75% ya Mas ya. Yang saya jadikan acuan yang pasti yang saya tulis di RPP itu adalah indikatornya dulu. Itu yang nanti akan jadi acuan saya materinya. Kalau mata pelajaran itu acuannya di sekolah itu sebagai apa ya? Apa Mas Agus itu intinya yang pendidikan karakter itu lebih mengena di PJOK seperti contoh baris berbaris dan sebagainya, ataupun yang untuk ngatur-ngatur itu lebih ke guru-guru PJOK kan daripada guru kelas yang lain. Mungkin itu Mas Agus. Terima kasih Mas Erik. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu Mas Erik dan Mbak Tika Hayu tadi sudah paham ya, dan dapat menjadikan acuan bahwa kita mengajar itu pasti ada nilai, ada tujuan yang akan kita capai. Jadi kita mengajar itu, oh hasilnya yang akan kita capai itu. Jadi kita acuannya ya itu, tidak mungkin kita tujuannya yang lain, acuannya misalnya kita mau ke Wates kok lewatnya Serandaan ke timur, meskipun bisa tapi kan logikanya kurang masuk. Tapi kalau mau ke Wates ya dari Lendah ya lewatnya bisa Tugu Pensil, bisa lewat Cangaan ke barat. Nah, jadi misalnya tujuannya itu ke sana, nah, makanya acuannya ya seperti itu. Terima kasih Mbak Tika Hayu sama Mas Erik. Kemudian setelah kita memahami tujuan mata pelajaran dan kita gunakan sebagai acuan, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dalam kurikulum merdeka itu kita kan diberikan, kalau untuk saat ini kita mandiri berubah. Kan ada mandiri belajar, mandiri berbagi, sama mandiri berubah. Kalau mandiri belajar itu kita boleh menerapkan kita tinggal ATM, mengamati, tiru modifikasi, langsung itu mandiri belajar. Mandiri berbagi kita memodifikasi, kalau mandiri berubah kita benar-benar 100% menggunakan kurikulum kita sendiri. Nah, untuk saat ini biasanya kita sudah yang tahap kedua, mandiri berbagi, karena kita biasanya memakai modul-modul atau perangkat ajar yang ada di PMM, kemudian kita memodifikasi untuk kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, dalam kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan pembelajaran itu dapat dicapai? Monggo siapa yang mau berpendapat? Belum sepenuhnya Mas Agus. Karena terkait mungkin dari siswa sendiri itu masih kerasa banget efek pandemi kemarin Mas Agus. Karena mungkin pembelajarannya enggak tatap muka, jadi pengaruh sekali dan kerasa dari angkatan setelah 6 tahun baru hilang angkatan itu. Tapi kalau untuk sekarang ini di kurikulum merdeka, apalagi kurikulum yang basisnya ke siswa yang angkatan pandemi ini kan sama sekali berbeda Mas Agus dibanding dengan siswa yang tatap muka langsung. Terus juga terkait mungkin dengan pemahaman guru juga masih berbeda-beda, mungkin sosialisasi terkait kurikulum merdekanya masih kurang menurut saya. Mungkin itu Mas Agus. Terima kasih. Monggo yang lain berpendapat.
Mas Yaka atau siapa, monggo. Dalam kurikulum Merdeka, dalam kurikulum Merdeka itu kita ini Bapak Ibu. Nah, memahami tujuan umum itu penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Nah, CP yang sudah saya sampaikan tadi, itu CPPJUK itu ada di keputusan Kepala BSKP nomor 32 tahun 2024. Nah, di situ ada rasional, kemudian ada tujuan pendidikan PJOK, kemudian ada karakteristik, ada elemen, kemudian baru CP. Nah, di kurikulum PJOK tahun 2000 Merdeka itu kita bedakan menjadi 3. Yang pertama itu fase membangun fondasi, kemudian yang kedua itu mengeksplorasi kemungkinan, kemudian yang ketiga mengembangkan keahlian. Fase fondasi itu kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah, jadi di fase fondasi itu nanti peserta didik diperkenalkan dengan keterampilan gerak fundamental, gerak dasar, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan nanti diharapkan gerak fondasi itu akan berperan sebagai pengenalan kompetensi yang dirancang untuk menjadi fondasi terampil bergerak. Nah, kemudian untuk fase mengeksplorasi kemungkinan, nah itu nanti ada di kelas 6 sampai 8. Nanti di situ diharapkan kalau di kurikulum Merdeka itu bisa dikenalkan berbagai macam olahraga, kemudian nanti yang terakhir itu mengembangkan keahlian. Berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya kan anak kelas 1 sampai kelas 5 itu sudah diberikan peraturan yang dimodifikasi, permainan, olahraga. Tapi kalau yang kurikulum Merdeka itu kelas 1 sampai 5 itu baru membangun fondasi, artinya di kelas 1 sampai 5 itu baru dikenalkan dengan gerak-gerak dasar. Jadi misalnya mendribel, kemudian menendang, kemudian gerakan-gerakan yang melompat, kemudian berjingkat, kemudian mengelak. Nah, dalam CP itu kelas 1 sampai 5 itu baru dikenalkan gerak-gerak dasar. Kemudian dalam selanjutnya gerak-gerak tersebut akan menjadi dasar di eksplorasi kemungkinan gerak. Nah, jadi di SD kelas 6, SMP kelas 1, 2, itu baru kita dikenalkan berbagai macam olahraga. Ya, 4 sampai lebih lah dalam olahraga kita kenalkan. Kemudian di kelas 9 sampai 12 itu mengembangkan keahlian. Nah, setelah kita diperkenalkan berbagai macam olahraga, nah di kelas 9 sampai kelas 12 itu nanti kita mengerucut ada 1 sampai 2 olahraga yang benar-benar dikuasai, diharapkan dikuasai, benar-benar dikuasai. Jadi nanti di kelas 9 sampai 12 itu siswa peserta didik itu bisa benar-benar menguasai 1 sampai 2 macam olahraga, mengetahui ini apa gerakannya, bagaimana tekniknya, bagaimana,
seperti apa. Nah, insya Allah nanti diharapkan di sini itu bisa mengembangkan keahliannya itu di kelas 9 sampai 12. Makanya di CP terbaru itu ada 4 elemen nanti. Yang pertama itu elemen terampil bergerak, kemudian yang kedua belajar melalui gerak, yang ketiga bergaya hidup aktif, kemudian yang keempat memilih hidup yang menyehatkan. Seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, bahwa kita dalam PJOK itu tidak hanya fisik tetapi juga pengetahuan, kognitif, afektif, kemudian karakter. Nah, jadi di situ nanti bisa Bapak Ibu baca bahwa di CP terbaru itu ada elemen-elemen yang bisa dikembangkan. Ada fasenya, kemudian ada elemennya, ada terampil bergerak itu nanti lebih ke psikomotor, kemudian belajar melalui gerak itu nanti lebih ke karakter, bergaya hidup aktif itu nanti lebih ke afektif, kemudian yang memilih hidup sehat itu tentang kebiasaan hidup sehat kita. Nanti di situ ada semua dari terampil bergerak, kemudian belajar bergerak, kemudian bergaya hidup aktif, kemudian memilih hidup yang menyehatkan. Nanti bisa Bapak Ibu baca di keputusan Kepala BSKP nomor 32 tahun 2024 tentang CP terbaru, di mana di dalamnya ada tadi CP, kemudian ada elemen, ada tujuan yang nanti bisa diturunkan menjadi modul ajar. Jadi yang pertama CP itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran itu sebagai apa ya? Sebagai awal, kemudian bisa diturunkan ke tujuan pembelajaran, nanti tujuan pembelajaran kita turunkan lagi ke alur tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran menjadi modul ajar. Nah, jadi dalam pembelajaran tadi, awalnya dari CP, kemudian diturunkan ke TP, TP diturunkan ke ATP, ATP diturunkan ke modul ajar. Jadi perjalanan seperti itu. Ibaratnya pembelajaran itu seperti tadi, seperti sebuah perjalanan, bahwa kalau kita sudah tahu tujuannya, kita itu mau ke sana itu bagaimana? Apakah yang gunung, masuk dari gunung harus naik sepeda ontel, kan tidak mungkin. Dari Samigaluh naik sepeda ontel. Kita mau ke Wates, tujuannya ke Wates. Yang dari Samigaluh pasti memakai motor bisa, bis bisa. Tapi kalau memakai sepeda itu kalau berisiko karena banyak turunan. Seperti tempat saya kemarin ada yang siswa kalau bersepeda itu tidak bisa, makanya tujuannya mau ke sekolah dari rumah biasanya tidak memakai sepeda. Kemudian yang dari Lenggah mau ke Wates, tujuannya Wates itu juga memakai alat yang berbeda, dari Galur memakai alat yang berbeda. Jadi kita menentukan CP, kemudian kita turunkan ke TP, TP menjadi ATP, ATP ke modul ajar. Nanti itu bisa Bapak Ibu pelajari di keputusan Kepala BSKP nomor 32 tahun 2004. Nanti bisa saya share di grup. Ini di CD yang enggak ada di modul. Kemudian selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan. Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana cara kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Monggo, bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang mau berpendapat? Kalau saya lewat kuis Mas Agus terkait materi situ. Materi itu kan kalau saya pakai kuisis yang di online itu Mas Agus, terus ada beberapa soal itu kita bagikan linknya ke anak, suruh ngerjakan kan.
selain mungkin senang dengan gadget, anak juga kita arahkan untuk mengerjakan itu. Selain kita mengecek apakah anak itu sudah tercapai belum tujuan yang kita ajarkan tadi. Mungkin itu Mas Agus dari saya. Siap. Monggo yang lain. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Kita kan sudah punya tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana agar kita itu benar-benar bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Nah, misalnya seperti itu mudahnya itu. Kita sudah punya tujuan pembelajaran, kita mengajar. Nah, bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Monggo yang lain bisa berpendapat, Pak Sigit atau Mas Agus Haribowo atau Mbak Diah Gilta. Monggo. Mas Jaka. Iya Pak Agus. Monggo. Kalau menurut saya Pak Agus, cara memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran yaitu menurut pendapat saya, yang pertama kita sampaikan dulu ke siswa bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan itu adalah sekian. Kemudian kita ulangi terus pembelajaran yang kita lakukan sampai siswa itu benar-benar mengerti dan memahami. Lalu kita ajak diskusi dengan siswa, tanya jawab tentang pembelajaran yang kita lakukan dan apa saja kendala-kendala yang dialami siswa, sehingga nanti siswa tersebut bisa tahu apa yang harus diperbaiki dari diskusi yang sudah kita lakukan dengan siswa tersebut, Pak Agus. Begitu Pak Agus. Terima kasih. Monggo, yang lain Mas Agus Haribowo atau Pak Sigit, bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Mbak Tri Rahayu, monggo. Ya, saya mencoba ya. Kalau itu, kalau saya yang pertama yaitu menetapkan tujuan dulu yang jelas, memastikan tujuan pembelajaran yang akan kita harus jelas, harus terukur, sehingga nanti tujuan harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan juga, dan sikap yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian merancang rencana pembelajaran. Maksudnya mau menggunakan metode apa atau strategi penilaian yang seperti apa. Kemudian menggunakan metode yang variatif ya, agar kebutuhan belajar siswa kan berbeda-beda ya. Kemudian kita akan memberikan umpan balik kepada siswa, mungkin dalam penyampaian kurang pas atau kurang difahami oleh anak. Kemudian anak kan kalau memahami itu berbeda-beda, meskipun yang kita sampaikan sama, tapi anak dalam pemahamannya berbeda-beda seperti itu. Kemudian untuk mungkin kita bisa menggunakan alat yang bisa membantu, mungkin dari video-video yang menarik, misalkan kita memberikan contoh yang lebih menarik bagi anak seperti itu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Mbak Tri Rahayu. Nah, tadi Mbak Tri Rahayu sudah menyinggung tentang yang pertama tadi melakukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang ketiga
menentukan metode, strategi, penilaian. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Tri tadi itu sebenarnya ada di komponen kalau kita mengajar itu ada di RPP. Yang pertama kita itu pasti menentukan tujuan pembelajaran dulu, kemudian yang kedua kalau yang selama ini kan kita membuat RPP atau kita melakukan pembelajaran itu yang pertama kita membuat tujuan, kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran, kemudian yang terakhir baru penilaian. Nah, di kurikulum Merdeka itu sekarang dibalik. Kita yang pertama itu tidak tetap masih menentukan tujuan pembelajaran. Kita turunkan dari CP tadi, CP diturunkan jadi TP, TP diturunkan jadi ATP, kemudian jadi modul ajar. Nah, kita menentukan tujuan pembelajaran dulu, sama seperti di sebelumnya. Tetapi yang kedua bukan menentukan langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu, tapi kita menentukan metode penilaian seperti yang Mbak Tri sampaikan tadi. Kita mau menentukan metode penilaian seperti apa. Nah, kita kan ada sebelum kita melakukan kan asesmen ada 3. Kita menentukan asesmen, ada asesmen awal, ada asesmen formatif, kemudian ada asesmen sumatif. Nah, di asesmen awal itu kita kan sudah mengetahui karakteristik, memetakan kebutuhan anak. Nah, nanti di situ baru kita bisa menentukan metode penilaian, mau memakai rubrik atau mau memakai tugas atau melalui praktik. Nah, itu kita menentukan metode penilaian. Kemudian baru kita yang ketiga itu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, itu yang kita sebut kalau di kurikulum Merdeka itu dengan ini Bapak Ibu, dengan proses big word design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Tri Rahayu tadi, ini yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran, ini bisa dilihat di keputusan Kepala BSKP nomor 32 tahun 2024. Kemudian kita menentukan metode penilaian, kemudian yang ketiga baru merencanakan pengalaman belajar dan strategi belajar. Sebentar Mas Agus. Ya, monggo Mas Lili. Untuk mengetahui anak itu bisa atau tidak, atau mungkin kita mengerti tujuan kita dalam pembelajaran itu tercapai atau tidak, itu apakah dengan tes atau mungkin dengan tes di akhir pembelajaran itu bisa bisa dikatakan sebagai patokan berhasil apa tidak itu, Mas Agus? Terima kasih. Nah, terima kasih. Nah, seperti yang pasti tanyakan ya, monggo nanti Bapak Ibu boleh menambahi kalau misalnya ada yang kurang atau saya kurang pas. Dalam penilaian asesmen itu ada 3, asesmen awal, asesmen formatif, sama asesmen sumatif. Asesmen formatif itu kita mengambil nilainya itu diproses. Jadi misalnya proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu kita menilai dari praktik biasanya proses pembelajarannya. Kalau sumatif itu nanti kita lebih ke teori Mas Ili. Soal-soal tertulis ya itu termasuk itu soal asesmen sumatif. Kalau proses itu kita lebih ke praktik, kemudian ke proses pembelajaran dari awal, kan kita kalau belajar misalnya permainan, kalau sekarang invasi sepak bola, kemudian futsal, kemudian dan lain-lain, itu kan tidak sekali selesai. Nah, ada prosesnya, itu penilaian formatif. Kemudian yang sumatif itu biasanya kita memakai tes tertulis. Kalau seperti sekarang ya asesmen sumatif akhir lingkup materi, biasanya itu setelah selesai materi. Nah, kita memakai tes yang sumatif atau tertulis. Jadi kita bisa menggunakan formatif bisa, kemudian sumatif juga bisa. Kalau formatif itu di proses pembelajaran, kalau sumatif itu di akhir dengan memakai biasanya tes tertulis biasanya kalau yang sumatif. Terima kasih Mas Eri. Monggo yang lain bisa menambahkan atau kalau ada yang kurang.
Kalau yang awal diagnostis asesmen awal itu biasanya digunakan untuk memetakan karakteristik anak. Oh, anak itu sudah menguasai ini belum. Jadi kita bisa menentukan langkah-langkah pembelajaran nantinya. Monggo yang lain kalau ada yang menambahkan. Nanti di CP PJOK atau saya tampilkan mawon nggih. Sebentar. Kelihatan nggih? Nah, CP pembahasan PJOK per elemen. Nah, jadi ada elemen tadi adalah ini ya Pak Ibu. Elemen itu lingkup materi, itu elemen. Ada elemen tampil bergerak, kemudian ada elemen belajar melalui gerak, kemudian elemen bergaya hidup aktif, kemudian ada elemen memilih hidup yang menyehatkan. Nanti di sini sudah ada fase A itu ini, fase B itu ini, nah itu sudah ada di CP yang ada di keputusan kepala BSKP itu nanti sudah bisa tapi ringkesnya ini kalau mau yang apa ya, yang lebih kompletnya ini. Nah ini Bapak Ibu lebih kompletnya. Nah ini lebih kompletnya nanti bisa saya kirim ke WA grup. Nah ini. Nah di sini ya ini tadi kurikulum berlian. Jadi di fase fondasi itu kelas KB, TK sampai dengan kelas 5, kemudian mengeksplorasi kemungkinan itu di kelas 6 sampai 8, kemudian mengembangkan keahlian itu di 9 sampai kelas 12. Jadi di fase awal ini membangun fondasi ini hanya kita memberikan ini mengarah pada kompetensi gerak dasar yang akan menjadi fondasi untuk terampil bergerak dan tahu serta paham bergerak. Jadi diharapkan di sini itu kita memberikan gerak-gerak dasar sebanyak mungkin. Ibaratkan di sini kita di awal ini kita belum tahu apa-apa, anak-anak belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, kita berikan berbagai macam gerak dasar di sini sebagai awal gerak atau membangun fondasi. Kemudian diharapkan setelah menguasai berbagai macam gerak dasar, nah di kelas di kelas 6 sampai 8 itu anak-anak bisa menggunakan gerak-gerak dasar tadi ke dalam berbagai macam olahraga. Nah, ini di sini bisa dikenalkan mengeksplorasi kemungkinan kan anak tidak mungkin hanya bisa menguasai 1 sampai 2 olahraga. Nah, di sini dikenalkan dengan berbagai macam olahraga harapannya itu. Kemudian setelah di sini di kelas 9 sampai 12 ini hanya memahami mengembangkan keahlian hanya cukup 1 sampai
2 macam olahraga yang bisa benar-benar dikuasai oleh anak. Boleh memilih jadi di sini nanti. Kalau di sini itu semua diberikan, ini boleh mengembangkan keahlian. Nanti kalau di sini nanti bisa 1 semester itu hanya sepak bola, terus itu bisa voli, terus itu bisa, tapi di kelas 9 sampai 12. Terus apa ya, basket terus bisa di sini. Tapi untuk di awal ini kita diharapkan hanya memberikan berbagai macam gerak dasar, kemudian di sini bisa diberikan berbagai macam olahraga. Nah, baru di kelas 9 sampai 12 ini mengembangkan keahlian. Itu kalau di kurikulum yang merdeka. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari di apa? CP di keputusan Kepala BSKP nomor 32 tahun 2024. Ada yang ditanyakan sampai sini Bapak Ibu, monggo kita sharing bersama. Lanjut nggih. Nah, pesan kunci dari backward design ini bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru untuk menjelaskan antara tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa tujuannya, langkah-langkah pembelajaran dan penilaiannya itu nanti kita akan selaras. Jadi kita tentukan dulu tujuannya, kemudian kita tentukan penilaiannya, baru kita tentukan langkah pembelajarannya. Untuk selanjutnya kita akan masuki aktivitas yang kedua, yaitu penyusunan program PJOK, Pak Ibu. Nah, dalam kurikulum itu kita ada kurikulum yang berbasis standar. Sekarang ada kuis Bapak Ibu. Nah, ini. Apakah jawaban definisi di bawah ini benar atau salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Monggo kira-kira benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Siapa yang mau berpendapat? Siapa tadi, Mas? Benar apa salah? Salah. Salah. Alasannya kenapa, Mas Erik? Kurikulum bukan untuk menguasai, tapi itu kan sebuah apa ya namanya, alat untuk menuju, bukan untuk menguasai. Tapi terima kasih Mas Erik. Jawabannya salah. Terus Mas Erik. Kemudian yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum. Benar apa salah? Monggo. Siapa yang mau berpendapat? Mas Ganjar. Mas Ganjar, monggo. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Apa ya Mas Erik? Benar atau salah? Buku teks peserta didik dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah Mas Agus. Salah. Alasannya kenapa Mas Ganjar? Alasannya karena buku itu hanya sebagai pendukung dalam kita melaksanakan pembelajaran. Siap, terima kasih Mas Ganjar. Monggo, kalau Mas Nanang Didik bagaimana? Buku teks peserta didik dapat dikatakan sebagai suatu kurikulum. Mas Lili.
Mas Jaka, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Salah Pak Abdi. Monggo. Salah Pak Abdi. Salah, terima kasih. Mas Lili, Ya Mas Agus, kalau apa buku teks itu kan ya benar Mas Ganjar tadi itu merupakan sumber belajar dalam bidang materi tertentu, pelajaran tertentu. Kalau kurikulum jelas itu pedoman pelaksanaan pembelajaran. siap, terima kasih. Jadi jawabannya ya benar, Mas Lili sama Mas Ganjar sama Mas Jaka. Buku teks itu hanya sebagai alat, bukan sebagai suatu kurikulum. Yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Monggo, siapa yang mau berpendapat? Setuju. Setuju itu. Betul. Setuju. Alasannya kenapa? Ya Mas Heri. Ya memang itu Mas. Kurikulum kan memang apa ya, role-nya, alurnya yang kita mengajarkan harus sesuai konteksnya ya. Konteksnya kurikulum ya itu standar ini. Ya, siap. Berarti di dalam kurikulum itu harus ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap, tidak hanya Ya, betul. seperangkat aktivitas, tidak hanya buku, tapi satu kesatuan, Ya, terima kasih. Jadi jawabannya Betul. beres. Nah, kemudian dalam kurikulum itu ada berbagai komponen, terutama dari kurikulum merdeka. Yang pertama itu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, kemudian yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum ini dapat dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, karena ini tadi karakteristiknya satuan pendidikan, visi misi, kemudian tujuan satuan pendidikan, otomatis kurikulum operasional di tiap satuan pendidikan itu berbeda. Kenapa? Karena kurikulum satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik di sekolahnya atau di satuan pendidikannya masing-masing. Ini bisa menjadi kabar gembira karena Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Artinya apa? Artinya di sini nanti pembelajaran PJOK-nya, kurikulumnya antara di SD Trisik, di SD Terayu, sama di SD Mandiro, otomatis nanti berbeda. Karena di sini sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Lanjut. Nah, sekarang boleh bercerita. Monggo, siapa yang mau bercerita? Mbak Adi bisa menceritakan bagaimana Mbak Adi menyusun kurikulum PJOK? Atau Mas Tio, monggo. Mas Bowo, Setio Prabowo, atau Mas Agus Aribowo, bagaimana kita menyusun kurikulum PJOK?
Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di sini sharing bersama-sama menyusun kurikulum PJOK. Monggo. Mas Jaka mungkin monggo. Bagaimana Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK? Mas Anang Didi, monggo. Monggo siapa yang mau berpendapat Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang kurikulum PJOK? Kalau dari saya Mas Agus itu Monggo Mas Edi. yang pertama saya menganalisis dulu kebutuhannya tuh seperti apa dari anaknya atau media dan sebagainya. Terus nanti merumuskan tujuan, terus nanti mengorganisir materi, terus nanti baru kita gabungkan dari pengalaman mengajar menggunakan alat dan evaluasi sebagainya itu yang terus kemudian dirangkai dalam modul ajar. Ini kurikulum toh nih. Buatan sampai hampir sama ya mata pelajaran PJOK. Ya seperti itu Mas Agus kalau saya menyusun modul ajarnya. Ya siap, terima kasih. Monggo yang lain. Seperti yang Mas Erik sampaikan tadi, merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Yang pertama yang dilakukan oleh Mas Erik tadi menganalisis kebutuhan belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedua itu tadi apa Mas tadi ya? Kebutuhan sarana prasarana, merumuskan tujuannya dulu. Merumuskan tujuan, kemudian sarana prasarana, kemudian yang terakhir seperti yang saya sampaikan, terus membuat rencana pembelajaran atau yang dapat dituangkan dalam modul ajar. Jadi yang pertama tetap kita petakan dulu apa karakteristiknya, kemudian tujuannya kita tentukan, kemudian alat bahan yang dapat kita gunakan itu apa saja, kemudian kita baru menyusun rencana pembelajaran yang dapat kita tuangkan dalam RPP atau modul ajar. Terima kasih Mas Erik. Kemudian yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari mungkin di kelas PJOK? Siapa yang mau berpendapat? Monggo. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Coba saya jawab Mas Agus. Oh ya, Mas Siap. Ganjar dulu. Mas Ganjar. Yeah. Mas Ganjar dulu. Yang saya anggap berharga dalam melaksanakan pembelajaran PJOK itu yang pertama bisa memberikan pengalaman tentang gerak dasar kepada siswa, kemudian bisa memberikan pengalaman tentang bagaimana anak bisa menjaga kesehatan, meliputi kesehatan pribadi, kesehatan lingkungannya di sekolah, kemudian bisa memberikan fondasi kepada peserta didik kita untuk acuannya besok ke jenjang yang lebih tinggi. Itu Mas Agus. Siap, terima kasih. Monggo yang lain tadi Mas Erik sama Mas Lili mau menjawab. Mas Lili dulu. Saya enggak bagai nanti. Ya cuma sedikit aja Mas Agus untuk pengalaman saya yang bernilai itu
pas waktu saya mengajar PJOK itu jelas murid mengerti, bisa mengerti, paham, bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan di dalam materi pembelajaran, itu yang pertama. Terus yang kedua, jelas anak-anak itu dalam pembelajaran itu merasa enjoy, merasa senang, nyaman, istilahnya ya rekreasi lah, senang-senang, bocah merasa gembira. Tapi tidak lepas dari itu juga yang jelas tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya itu mungkin itu Mas Agus. Makasih. Terima kasih. Monggo Mas Erik menambahi tadi, mau menambahi. Baik, selain materi ya Mas Agus, penguasaan materi dan sebagainya, kalau dari saya yang sangat bernilai, lebih bernilai itu pembentukan karakter siswa, Pak, Mas Agus. Ya. Karena melalui PJOK itu kan kita diharapkan bisa membentuk karakter. Karena kalau di guru-guru kelas mungkin berbeda dengan kita yang di lapangan, itu yang lebih bisa mendalami karakter anak. Mungkin itu Mas Agus. Terima kasih Mas Erik. Nah, monggo yang lain. Saya menambah sedikit Pak. Monggo Mbak Tri Rahayu. Yang jelas kalau olahraga itu ya mengembangkan kemampuan motorik ya Pak. Kemudian ya motorik seperti lari, lompat, melempar, seperti itu. Kemudian kalau di dalam olahraga itu kan tidak hanya aktivitas sendiri ya. Kadang kita harus kerjasama dengan tim. Mungkin saat kita dalam permainan kan kerja tim ya. Jadi mengajarkan pentingnya kerjasama seperti itu. Kemudian ada komunikasi, kemudian ada strategi, sehingga bisa membangun keterampilan sosial seperti itu. Kemudian kesehatan dan kebugaran sangat penting ya. Jadi kita mengajarkan konsep kebugaran jasmani, di antaranya pola makan sehat, itu kan ada di PJOK. Kemudian pentingnya menjaga kesehatan fisik, termasuk mental. Kemudian mengajarkan tentang sikap fair play, ya, menghargai lawan. Dalam permainan kan kita harus saling menghargai ya, bisa menerima kemenangan ataupun kekalahan. Kemudian kita juga bisa mengembangkan sikap disiplin. Apalagi ya? Selain itu, kita bisa memperkenalkan berbagai cabang olahraga dan teknik dasar yang harus dikuasai. Mungkin hanya itu Pak. Tambah menanamkan rasa tanggung jawab. Hanya itu saja Pak. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Tri. Saya merangkum apa yang disampaikan oleh Mas Erik, Mas Ganjar, Mas Erik dan Mbak Tri Rahayu. Yang Mas Ganjar tadi memang benar untuk semuanya, bahwa nilai yang dipelajari murid di kelas PJOK itu yang bernilai. Itu yang pertama, tidak hanya kemampuan fisik seperti yang Mas Ganjar sampaikan tadi, harus sehatnya juga. Kemudian yang Mas Erik sampaikan tadi, nek weruh bocah-bocah seneng, itu sudah kita juga merasa gembira. Artinya apa? Artinya anak-anak itu menikmati menikmati proses belajar mengajar yang kita lakukan. Nah, jadi peserta didik itu dapat menemukan nikmatnya aktif bergerak. Nek wis nikmat itu otomatis seneng, iso guyu. Nah, itu bisa menjadi sehat. Itu yang Mas Rik sampaikan tadi, bocah itu senang, bocah bisa bergerak, itu juga suatu nilai tersendiri. Kemudian yang disampaikan oleh Mbak Tri sama Mas Erik itu juga hampir sama, bahwa pendidikan yang kita lakukan itu nilainya juga harus menanamkan tidak hanya akademik, tapi juga harus emosional, fisik, sosial, kemudian karakternya juga ada, gotong royong, disiplin, tanggung jawab, kejujuran. Nah, itu juga nilai-nilai yang dapat dipelajari murid di kelas PJOK. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Erik, Mas Ganjar,
Mas Lili sama Mbak Di itu memang sesuatu yang bernilai yang dapat dipelajari murid di kelas BCOK. Tidak hanya sehat ketampilannya, tapi juga termasuk karakter, kemudian afektif, kognitif, dan emosional itu juga menjadi nilai yang bisa dipelajari di PJOK. Seperti yang dipelajari di modul-modul sebelumnya kan ada karakter jasmani, karakter mental, kemudian karakter sosial, sama karakter emosional. Terima kasih. Untuk selanjutnya, nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu itu mengintegrasikan ke semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan semuanya itu? Tadi sudah ada yang di sini tadi perancang program, kemudian nilai. Nah, sekarang proses pengajarannya bagaimana? Monggo siapa yang mau menyampaikan? Ini hampir sama seperti yang Mas Erik sampaikan di awal tadi. Mengintegrasikan ke semua dalam proses pengembangan kurikulum. Yang pertama itu menentukan memetakan kebutuhan peserta didik, kemudian menentukan tujuan, yang kedua menentukan alat dan bahan yang dapat menunjang pembelajaran, kemudian yang kita tuangkan ke dalam modul ajar. Nah, Bapak Ibu, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik strategi, yang kedua konteks masyarakat, kemudian yang ketiga itu waktu, yang keempat alokasi jam pelajaran, yang kelima cakupan dan tahapan, yang keenam teknologi. Yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam menyusun program PJOK. Yang pertama bisa dengan langsung kita wawancara, kita bertanya kepada siswa. Kemudian yang kedua kita bisa mengetahui dari kemampuan sebelumnya. Wah, anak ini berarti belum menguasai materi yang ini. Kita juga bisa melalui pengamatan secara langsung. Kemudian yang kedua bisa menanyakan kepada orang tua wali seperti yang Mas Tio sampaikan pada waktu ketemu dengan saya, bisa menanyakan pada orang tua wali. Kemudian yang selanjutnya itu bisa melalui survei dan analisis kebutuhan. Yang kedua, konteks masyarakat. Apa itu konteks masyarakat? Konteks masyarakat adalah analisis terhadap sumber daya, ekonomi, maupun lingkungan fisik, latar belakang. Dalam arti itu bisa etnis, agama, dan tingkat pendidikan, kemudian fasilitas yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam merancang kurikulum. Jadi yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu juga konteks masyarakat. Oh, ini ada di masyarakatnya seperti apa? Oh, yang di gunung, yang di dekat pantai, yang di ngarai, itu otomatis nanti kita merancang kurikulumnya dan pengembangan program PJOK-nya juga berbeda-beda. Tentu program PJOK yang disusun di lingkungan konteks masyarakat yang ada di gunung, kemudian yang ada di ngarai, kemudian yang ada tempatnya datar, yang dekat pantai itu berbeda-beda. Kemudian waktu. Waktu kalau di SD itu kita 1 JP-nya itu 35 menit. Kalau di SMP berapa Mas Erik ya? 1 JP 40 atau 45? Kalau di SMP 40, tapi kalau di sekolah yang berbasis Islam tuh lebih banyak
agamanya cuma 35 menit ya Mas Agus. Berarti hampir sama di SD ya. Di SD itu 335. Sekarang kalau di SD itu kita PJOK itu 3 JP, yang satu itu digunakan untuk P5. Otomatis kita 1 JP-nya itu 35 menit, kalau kita 3 JP ya 105 menit untuk mengembangkan program PJOK. Kita tinggal estimasi waktu, biasanya kita, misalnya kita 1 semester itu ada berapa minggu atau berapa hari efektif. Nah, kita kalikan jumlah pertemuan kali jumlah minggu kali jumlah JP itu untuk mengembangkan program PJOK. Kemudian alokasi waktu itu hampir sama dengan tadi. Kemudian cakupan dan tahapan. Cakupan dan tahapan ini bisa digunakan untuk apa ya? Mengurutkan atau menentukan aktivitas pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan, sarkas, waktu yang tersedia, dan apa saja materi-materi yang bermakna, relevan, dan bernilai bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir teknologi. Kalau pengembangan program PJOK menggunakan teknologi, sekarang kita kan apa ya, sudah maju seperti yang Mas Erik sampaikan tadi. Biar lebih menarik, kita menggunakan sebelum kita ke lapangan, kita gunakan dulu, kita pakai Quizzes, kita bisa pakai Kahoot, kita bisa pakai Wordwall dan lain-lain sebagai penunjang program pembelajaran agar apa? Agar pembelajaran PJOK menjadi lebih menarik. Sudah kita melaksanakan aktivitas ketiga, selanjutnya kita aktivitas terakhir Bapak Ibu. Kita akan mengupas tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, tentu Bapak Ibu sudah membaca modul 1.5 belum ya? Tentang kurikulum PJOK. Belum aku. Nah, ini ya Pak, tak tampilkan ya. Semua modul. Kurikulum selalu berubah, Pak Mas Agus. Ya, kurikulum selalu berubah. Apalagi Mas Erik. Kurikulum selalu berubah. Maksudnya apa, mohon bisa disampaikan Mas Erik. Kurikulum selalu berubah. Kalau boleh saya menambahkan, kenapa kok berubah? Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Nggak mungkin kurikulum yang lama kita gunakan. Buktinya kita sudah mengalami kurang lebih 11 kali perubahan kurikulum. Apalagi, monggo. Kurikulum selalu berubah, apalagi Mas Pak, monggo. Kurikulum selalu berubah. Cukup nggih. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum yang merdeka. Nah, kurikulum yang merdeka ini adalah kurikulum yang merdeka, 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 yang m
Jadi karakteristik kurikulum merdeka itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, fokus pada materi esensial. Nah, di sini muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Artinya apa? Materi yang diberikan itu harus mempunyai makna, harus membekas tadi pada peserta didik. Jadi ada tadi nilai-nilai penting yang dipelajari oleh peserta didik itu fokus mempunyai materi-materi yang esensial, tidak hanya saklepat hilang, tapi itu membekas sepanjang hayat di peserta didik. Kemudian yang kedua, itu pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, diharapkan dapat mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi benar apa yang telah disampaikan oleh Mas Lili, Mas Erik, dan kawan-kawan semuanya, bahwa tidak hanya mengembangkan kebugaran, tapi juga mengembangkan sosial, emosional, moral peserta didik, kemudian jasmani, kemudian afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga, itu fleksibilitas pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Melalui apa tadi? Kalau karakteristik satuan pendidikan bisa melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Sebelum ini ada berbagai prinsip pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Yang pertama itu pendidikan untuk semua. Artinya apa? Artinya semua peserta didik itu harus mendapatkan hak yang sama, tidak menyandang status sosial, gender. Jadi makanya kita harus bisa memfasilitasi semua peserta didik untuk ikut aktif dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, pendidikan berbasis budaya. Pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tentu program pengembangan PJOK di daerah yang satu sama dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Tidak mungkin disamakan. Misalnya di pegunungan, di dekat pantai, di lembah, di dekat sawah, tentu berbeda program pengembangan olahraganya. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu harus holistik, artinya tidak terbatas pada aspek akademik saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek fisik, sosial, emosional yang dapat mendorong pendidikan yang menyeluruh untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak-anak kita. Yang keempat, pendidikan karakter, hampir sama seperti yang nomor 2. Kemudian yang kelima, pendidikan yang relevan dengan kehidupan, hampir sama dengan yang pertama, fokus pada materi esensial. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari, harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi tidak hanya saklepat hilang, tapi harus membekas tadi, fokus pada materi esensial. Kemudian yang keenam, pendidikan sebagai alat pembebasan, yaitu pendidikan sebagai
pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Jadi ini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi di sini ada menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Menuntun. Jadi kita hanya sebagai apa? Seperti yang disampaikan Mas Ganjar tadi. Sebagai apa Mas Ganjar? Menuntun. Hanya sebagai fasilitator, tidak sebagai apa ya? Kita hanya menuntun kodrat yang ada anak-anak. Kita itu ibaratnya menuntun ya, hanya menuntun, memfasilitasi kodrat yang ada anak-anak. Kodrat anak-anak itu tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Kita tuntun agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Sama-sama kita. Untuk yang apa? Keputusan Kepala BSKP nomor 32, saya share di WA Group nggih. Saya share di WA Group sama yang CP yang sudah per elemen. Nanti saya share di WA Group untuk dapat diturunkan nanti menjadi modul ajar Pak Ibu. Jadi nanti CP itu jenengan turun ke TP, TP ke ATP nanti dapat diubah, diturunkan lagi menjadi modul ajar. Monggo, ada yang bisa kita sharingkan. Mengingatkan lagi, jangan lupa untuk video pembelajarannya. Bagi yang belum mengambil video, nanti kita gunakan pas waktu pertemuan luring untuk kita analisis bersama-sama. Videonya kalau cuma 20 menit perlu diulang tidak nggih? 20 menit tapi sudah dari awal sampai akhir? Ya, Mbak 25. Oh, enggak apa-apa. Daripada Okay. nanti mengambil ulang, misalnya sudah mengambil 20 menit, enggak apa-apa. Ya. Monggo di materi kurikulum PJOK, apakah ada yang ditanyakan? Kita sharing bersama-sama. Selesai ini yang materi ini. Tanya sedikit Mas Agus. Monggo. Apa itu untuk pembuatan kurikulum kan jelas kita harus mengacu pada kondisi sekolah nggih. Atau lingkungan atau mungkin sarana-sarana dan semuanya dan termasuk juga kondisi murid. Untuk setiap perubahan kurikulum itu apakah hanya dilakukan setiap semester atau mungkin dalam pertengahan semester kok ada kondisi mendesak, kondisi harus dirubah, bisa itu Mas Agus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kurikulum memang apa ya? Itu biasanya sudah disusun di awal sesuai dengan revisi sekolahnya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang bisa disesuaikan Mas Ili. Oh gitu, GG. Tidak terus apa ya? Kalau materinya kan bisa, kalau jam-jamnya kan memang sudah patokan, misalnya hari efektif itu kan sudah dihitung dari awal sudah pasti. Itu pun juga ada kondisi-kondisi yang leset, misalnya ada jam-jam apa? Ada kegiatan agenda penting di sekolah kan itu juga tidak sesuai dengan apa yang ditulis di kurikulum.
Kemudian sebenarnya kita itu bisa ikut andil dalam penulisan kurikulum, misalnya kita menganalisis PJUK, CP, ya CP kita masih ditanya, kira-kira piye Mas iki, pasti ngeten niku. Yang biasanya ditanya. Kemudian kebanyakan kalau kurikulum itu disusun hanya copy paste biasanya gitu. Iya. Nah, copy paste, tapi harusnya kita bisa ikut andil di dalamnya. Oh iya ya, terima kasih. Oke. Monggo ada yang lain lagi? Kalau cukup sudah jam 21 lebih. Terima kasih nggih Bapak Ibu nggih. Pada sesi ini Bapak Ibu dan kakak semua sudah dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum, kemudian mampu memahami pengembangan kurikulum, kemudian yang terakhir mampu menyusun program PJOK yang berkualitas dengan berdesain. Untuk lebih jelasnya dan lebih lebih bisa menguasai atau memahami ketiganya ini, bisa mendownload di LMS, itu ada semua tentang karakteristik utama kurikulum, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian penyusunan program PJOK itu ada di LMS. Cukup nggih? Sudah jam 21. Terima kasih Bapak Ibu dan kakak semua atas semangatnya. Tetap semangat. Jangan lupa nggih, LMS-nya dikerjakan. Semuanya sudah mengerjakan LMS kecuali yang belum. Mbak Tri ayo. Mbak Tri sudah menuntuti, melengkapi. Yang sudah Mas Tilik sudah, Kurang asik. Mas Edi sudah, tinggal Mbak Tri kemarin. Cukup nggih, monggo bisa dibuka kameranya, kita foto bersama. Mas Tio rupane. 1, 2, 3. Lagi nggih. Kayak bebas. 1, 2, 3. Ya tangannya modelnya kepiye kan arep moto kae. Terima kasih Bapak semua. Marilah kita akhiri kegiatan kita pada malam ini dengan mengucap syukur alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya syukur. Kemudian ada permintaan maaf. Saya akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.